Minangkabau kaya adat, miskin regulasi, urgensi perda hak tradisional yang terlunta-lunta di Sumbar. Contoh Pak Gub, misal kerapatan adat itu ada yang mengesahkan dirinya sendiri Pak Gub. Yang kedua ada yang disahkan oleh wali nagari, ada yang disahkan oleh kepala daerah, ada yang disahkan oleh LKAM kota atau kabupaten, ada yang disahkan di LKAM kecamatan. Ini contohnya saja Pak. Ini kerancuan apa? Kerancuan kelembagaan yang perlu kita atur. Ketika masing-masing pengangkatan kelembagaan itu termasuk dalam kegiatan, dia jika ketika ada konflik secara kekeluargaan secara adat harusnya melakukan betul. Tetapi oleh diputus oleh misalnya satu lembaga seperti. Tetapi ketika mau dikejar bagaimana akan memutus, hakim dia berusaha sama pekat, selalu hakim nanya bagaimana SK-nya, bagaimana aturannya, mana aturan tertulisnya, bagaimana proses sidangnya. Kita tidak punya mekanisme proses kegiatan yang diadakan adalah kegiatan-kegiatan seremonial, festival, barale, kegiatan tradisi. Menurut kami belum menyentuh kepada hakikat membangkitkan batang terhadap marwah Minangkabau. Kita mau kepada nilai, bukan kepada kegiatan seremonial, kegiatan-kegiatan yang menghabiskan anggaran yang luar biasa, tetapi tidak berbekas daripada sekedar pesta. Nah, betul misalnya saya sering diundang dulu sebelum di Dinas Kebudayaan menjadi narasumber peningkatan kapasitas misalnya. Maaf kalau kita punya mama, kerapatan dan sebagainya. Menurut saya efektivitas dan keberhasilan programnya sangat kecil. Kenapa? Karena hanya kegiatan tahunan yang harus dilaksanakan setiap tahun, tapi tidak membekas. Dan itu tidak. Dan saya juga pernah ditunjuk dulu Pak Gub di Polda dulu nagari tadi itu. Ada 10 nagari yang sudah dicanangkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Di mana? Ya kan? Itu juga enggak Pak. Jadi kita sekarang kepada nilai termasuk penyelesaian sengketa adat. Kita harus membuat mekanisme karena di pasal 103 Undang-Undang Desa disebutkan penyelesaian konflik sosial di masyarakat diselesaikan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kita di sini bisa diskusi dengan beberapa hakim, kemudian dengan beberapa hakim Mahkamah Agung. Kenapa masyarakat adat kalah? Karena dia tidak tertulis, tidak ada mekanismenya. Sehingga kemudian hakim bingung memutus kata yang mana yang dipakai. Maka dalam penyelesaian sengketa adat termasuk saku pusako, mau tidak mau harus diatur sehingga ini tidak menjadi konflik. Saku pusako, kemudian sang sakunya, kemudian tanah pusakonya, kemudian bagaimana koordinasi lembaga. Satu hal yang tidak bisa kita ingkari di Sumatera Barat, menurut catatan saya 8 sampai 12 kelembagaan masyarakat adat tingkat Sumatera Barat. Yang pertama, pada prinsipnya itu baik tuh, betul. Ya, tentang usulan pertama yang ada tadi. Ya, dan itu baik dalam hal untuk penguatan, jadi penguatan kelembagaan, kemudian penguatan terhadap hukum kelembagaan. Dan kemudian selanjutnya ya itu kemudian tadi telah kita Pak Dokter sudah sampaikan yaitu kaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di Sumatera Barat ya, yaitu kaitan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang kemajuan kebudayaan daerah. Kemudian Beritanya, audensi Forum Silaturahmi Limbago Alam Minangkabau beserta Forum Musyawarah Adat Alam Minangkabau yang dihadiri oleh Jufrizal S.E. Datua Bahandarokayo Tampuk Tangkai Alam Minangkabau Pariangan, Luhak Nantuo Datua Kondokarajo beserta rombongan, Luhak Agam Datua Agam dan Datua Inaro serta rombongan, Luhak Limo Puluah Datua Simarajo dan Datua Gudang serta rombongan, Inyak Majolelo Sungai Pagu beserta rombongan, Pasaman Datua Nahodorajo dan rombongan, Majo Sadio Pucuk Adat Kinali beserta rombongan, Banda Sapuluah Datuak Bangun di Rajo Bukik beserta rombongan juga Rafilus Datuak Saidano dari Pauh Duo Sungai Pagu beserta rombongan. Dalam pemaparan Dr. Efrizon Datuak Inaro serta Dr. Wendra pentingnya segera penyusunan ranperda pengakuan dan perlindungan hak tradisional sebagai payung hukum seluruh perda yang terkait dengan masyarakat adat di Sumatera Barat.
Sudah saatnya Provinsi Sumatera Barat mempunyai perda tentang pengakuan hak asal-usul masyarakat adat sebagaimana Provinsi Bali dan beberapa daerah yang lebih dulu mempunyai perda pengakuan hak masyarakat hulu adat. Urgensi perda pengakuan dan perlindungan hak tradisional masyarakat adat ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat adat seperti sengketa sako dan pusako yang selama ini tidak dapat diselesaikan secara memuaskan dan menjamin kepastian hukum, terutama hukum adat, apabila dibawa ke ranah hukum positif, sekaligus sebagai sarana yang akan menjamin eksistensi dan keberlanjutan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Salah satu tujuan perda tersebut adalah mengembalikan fungsi limbago adat Minangkabau, baik luhak dan rantau sesuai susunan aslinya sebagaimana tercantum dalam UU Desa yang dikenal sebagai Asas Recognisi. Adapun yang dimaksud sebagai hak asal-usul dalam konstitusi adalah hak tentang kelembagaan, kalau dalam tatanan adat Minangkabau disebut limbago atau cupa usali, kemudian ada hak kebendaan, dan terlahir hak mengatur sesuai hukum adat, undang adat yang menjadi pegangan masyarakat adat selama ini. Perda pengakuan dan perlindungan hak tradisional masyarakat adat nantinya juga akan lahir perda tentang peradilan adat dan hukum adat sebagai bagian dari hak asal. Usul tentang pengaturan tatanan masyarakat adat di mana sekaligus menjawab kesiapan masyarakat hukum adat terkait akan berlakunya KUHP terbaru awal tahun 2026 di mana hukum adat dan peradilan adat akan mendapat peran sebagai bagian dari sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kontributor Jejak Digital News, M. Rabil melaporkan.